Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar. Selamat bergabung di sesi webinar Directions Live Online. Perkenalkan, saya Indira selaku moderator webinar Direction Live Online pada siang hari ini. Webinar kali ini mengambil judul Geo Enabling Digital Twin Implementation in the AEC, di mana pada sesi webinar ini kita akan membahas mengenai bagaimana kembaran digital atau digital twin yang terintegrasi dengan teknologi GIS mentransformasi industri konstruksi, teknik, dan arsitektur atau AEC. Selain itu, pada webinar ini kita akan mengetahui bagaimana cara menghubungkan data, sistem, dan model secara spasial untuk mendapatkan representasi digital komprehensif dari lingkungan, aset, jaringan, dan kota. Pembicara pada siang hari ini adalah Andika Hadi Hutama, biasa dipanggil Hadi, yang sudah berkarir selama 5 tahun sebagai Solution Engineer di SE Indonesia. Hadi adalah expert di bidang solusi ArcGIS, khususnya di sektor komersil, termasuk industri AEC, juga industri retail dan banking. Hadi memiliki pengalaman dalam implementasi solusi GIS di sektor AEC, diantaranya terlibat dalam proyek aset manajemen dalam proyek Astra Cipali dan integrasi GIS dan BIM dalam proyek Waskita Karya. Sebagai informasi, apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat melakukannya kapan saja selama presentasi berlangsung dengan memasukkan pertanyaan Anda di panel GoToWebinar di sisi kanan. Di akhir acara, pertanyaan Bapak atau Ibu untuk dijawab dan dibahas oleh presenter kita hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi presentasi dari Hadi. Silakan Hadi. Oke, selamat pagi rekan-rekan, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Indira atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Jadi hari ini kita akan membahas Geo Enabling Digital Twin untuk sektor AEC atau Architecture Engineering Construction. Pada hari ini, outline materi webinar ini dibagi menjadi 4 bagian. Setelah pertama kali tadi kita berkenalan, kita akan menelaah lebih lanjut mengenai konsep dan teknologi serta strategi implementasi digital twin diintegrasikan dengan GIS. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Jadi mungkin rekan-rekan sudah sering mendengar istilah digital twin dewasa ini. Seperti yang kita pahami, digital twin merupakan istilah teknologi yang populer selama beberapa tahun ke belakang. Sama halnya dengan istilah teknologi-teknologi lain seperti artificial intelligence, big data, atau Internet of Things. Nah, hal ini menjadikan istilah digital twin itu memiliki pendefinisian yang cukup luas. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin memfokuskan pendefinisian konsep dan implementasi digital twin dalam konteks geospasial. Oke, kemudian pada bagian ketiga, kita juga akan melihat relevansinya dengan bisnis proses pada industri masing-masing. Nah, yang keempat, pada bagian terakhir akan ada use case, akan ada demo seperti aplikasi web atau mobile aplikasi, bagaimana konsep dan implementasi digital twin ini dapat berdampak pada bisnis proses suatu perusahaan. Oke, menurut Digital Twin Consortium, Digital Twin memiliki definisi representasi virtual dari entitas-entitas atau proses-proses dunia nyata yang disinkronkan pada frekuensi tertentu ataupun ketelitian tertentu. Kemudian, Digital Twin System juga dapat melakukan transformasi bisnis dengan meningkatkan pemahaman yang holistik, sehingga dapat terjadinya decision making yang optimal dan efektif. Selain itu, Digital Twin juga mengedepankan penggunaan data real-time dan historical agar kita dapat merepresentasikan masa lalu, masa sekarang, serta melakukan simulasi di masa depan. Kemudian Digital Twin juga fokus kepada hasil ya, fokus kepada outcome, fokus kepada use case, fokus kepada integrasi dan datanya, yang mana dia juga mengedepankan prinsip-prinsip dari subject matter expert atau domain knowledge suatu bisnis proses dan diimplementasikan oleh sebuah sistem IT atau operation technology.
Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat gambar pada bagian sebelah kanan. Jadi, kalau kita melihat bumi kita atau real world kita, itu adalah suatu fenomena yang kompleks, terdiri dari banyak layer-layer. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 3 model atau 3 sistem. Sistem pertama adalah social system. Contohnya itu adalah seperti demografi suatu batas kabupaten atau populasi suatu kota, kemudian juga daya beli masyarakat di daerah tersebut, jumlah kasus COVID, tingkat kriminal, dan fenomena-fenomena sosial lainnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, build system. Contohnya land use, tata kota, kawasan hunian, kawasan industri, dan sebagainya. Nah, model atau sistem yang ketiga adalah environmental. Misalnya seperti land cover, sungai, poligon dari kawasan hutan, lindung, sebaran spesies, dan habitatnya. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kiri, kita bisa analogi ya. Misalkan kota Jakarta, kita kupas menjadi beberapa layer. Misalkan layer pertamanya bagian atas atau cities, atau dari sudut pandang perkotaan. Kita bisa melihat rencana detail, tata ruang, dan zonasi-zonasinya. Bagaimana satu kawasan itu demografinya saling berinteraksi. Kemudian kita juga bisa kategorikan menjadi lebih spesifik, contohnya networks. Jadi bagaimana di dalam satu kota atau kawasan hunian itu, kawasan industri, atau di dalam satu proyek konstruksi, dia memiliki jaringan-jaringan ya, misalnya jaringan pipa air bersih, jaringan fiber optik, distribusinya seperti apa, atau mungkin network jalan, jadi distribusi akses dari public transportation itu terhadap jalan raya, terhadap kawasan hunian. Contoh lainnya lagi, apabila kita ingin melihat dari sudut pandang facilities atau aset ya, aset-aset itu pun sangat bergantung, tergantung dari bisnis proses atau perusahaan rekan-rekan, begitu. Nah, jadi dari bumi atau real world kita yang sifatnya kompleks, kita sederhanakan menjadi 3 sistem tadi, 3 model tadi, tentunya dibutuhkan jenis-jenis data supaya real world tadi itu bisa direpresentasikan secara digital. Contohnya, tadi kita bicara soal social system, misalnya demografi suatu kabupaten itu bisa diwakili oleh data vektor ya, data batas kabupaten, ada poligon-poligonnya, dan juga diintegrasikan dengan data tabular. Jadi kita tahu dalam poligon suatu batas kota kabupaten itu ada jumlah masyarakatnya, gendernya, usianya, dan lain-lain. Kemudian juga misalkan data permukaan bumi, kita bisa representasikan melalui data 3D elevation, data digital elevation model, data terrain, kontur, dan lainnya. Contoh lainnya juga adalah apabila kita punya satu aset fisik, misalnya di dalam waduk atau bendungan, kita ingin membaca data tinggi muka air di suatu pintu air secara real time. Nah, di bagian bawah ya, itu ada tulisan real time IoT. Kita juga bisa mengimplementasikan sensor IoT supaya mendapatkan gambar digital dari ketinggian muka air tadi. Nah, ArcGIS sebagai enterprise GIS platform itu kita dapat mengelola dan mengintegrasikan berbagai macam data yang Bapak dan Ibu sedang lihat di dalam slide tersebut. Namun banyak juga pola-pola data yang sifatnya itu cukup tricky untuk diintegrasikan, untuk dikonsum, sehingga dibutuhkan fitur lebih advance ya. Nah, S3 memiliki data interoperability, di mana hal-hal tadi ya, format-format data tadi dalam konteks konversi, transformasi data dapat dilakukan, disupport secara lebih customized. Setiap perusahaan tentunya memerlukan strategi implementasi digital twin yang tepat agar resource perusahaan rekan-rekan seperti tenaga, waktu, biaya dapat dioptimalkan dan nanti hasilnya berdampak kepada bisnis secara signifikan. Nah, berikut adalah pola ya, 4 fase yang mana dapat membantu implementasi digital twin.
Yang pertama terkait data capture dan integration. Jadi tentunya untuk mendapatkan hasil di akhir, kita harus start dari langkah pertama, yaitu data capture. Kita harus mendefinisikan ada data apa saja, dan bagaimana strategi capturing dan pengelolaannya. Yang kedua adalah visualisasi. Jadi tentunya data yang banyak formatnya, volumenya besar, dibutuhkan untuk divisualisasikan, supaya user itu paham konteksnya. Yang ketiga, analisis. Jadi pastinya tidak berhenti hanya dianalisis saja, tapi data-data tersebut juga harus dianalisis supaya dapat menjawab bisnis problem. Maaf, maksud saya tidak hanya berhenti pada visualisasi saja ya. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu share and collaborate. Jadi, ini adalah tahapan di mana datanya sudah selesai dikelola, sudah dianalisis. Tentunya banyak entitas, banyak pihak yang membutuhkan akses, sehingga analisis-analisis dan data-data tadi harus dibagikan, dikolaborasikan secara fleksibel, namun juga memperhatikan IT security dan IT policy antar entitas. Nah, rekan-rekan dapat melihat di bawah dari panah ini ada keyword-keyword seperti asset management, design and engineering. Ini adalah use case dalam bisnis proses. Jadi keempat langkah ini, keempat tahapan ini dilakukan dalam konteks membangun sebuah implementasi use case supaya dapat membantu bisnis problem yang perusahaan Anda butuh untuk pecahkan. Nah, kemudian 4 tahapan ini bisa dibilang adalah sebuah complete life cycle secara umum ya. Artinya complete life cycle adalah tidak menutup kemungkinan, misalkan dalam satu asset management, ketika kita sudah selesai melakukan sharing and kolaborasi, kita sudah punya dashboard-nya, kita sudah punya mobile apps-nya, namun kita membutuhkan tahapan penyempurnaan terkait, bisa jadi kita baru memahami ada beberapa data yang perlu distandarisasi lebih lanjut. Sehingga proses atau life cycle ini dapat mengulang lagi ya. Mengulang lagi bukan berarti mulai dari nol, tapi untuk mencapai suatu penyempurnaan workflow. Oke, ini adalah fase yang pertama. Jadi terkait data capturing ya. Bapak dan Ibu bisa melihat di sebelah kiri. Jadi kalau kita bicara data capturing, ini adalah tahapan di mana data dari real world tadi mulai didigitalkan. Sesederhana seperti digitasi peta, atau mungkin survei geodesi, survei LIDAR, begitu ya. Atau yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut seperti extrusion 3D, menjadi satu building footprint 3D, kemudian melakukan feature extraction dari data LIDAR menjadi data vector 3D. Kemudian di sebelah tengah, ini ketika data tersebut sudah ada, dilakukan pemodelan, mungkin salah satu contohnya adalah menstandarkan terkait atribut-atributnya, format-formatnya, dan juga integrasi dengan tabel-tabel dari sistem lain. Gitu. Nah, ini adalah sedikit sekilas contoh ya dari data yang sudah diintegrasikan dan dikelola dalam konteks 3 dimensi ini. Oke, kemudian tahap kedua adalah visualisasi. Jadi tentunya dengan data yang banyak sekali jenisnya, banyak formatnya, kemudian juga merepresentasikan real world yang kompleks, dibutuhkan sebuah fitur di mana dapat melakukan visualisasi yang sifatnya sederhana, namun dapat membantu user at a glance itu langsung paham dengan konteksnya. Ini contoh yang di sebelah kiri ada memvisualisasikan tren, ada juga fenomena meteorologi ya, yang sifatnya ditampilkan dalam 3D dan time enabled. Kemudian di sebelah kanan, ini adalah dalam konteks data 3D atau reality modeling yang dia itu memiliki dimensi waktu atau mungkin dimensi lain, contohnya cost ya. Jadi kita bisa visualisasikan. Tahapan ketiga adalah terkait analisis. Jadi kalau kita bicara soal analisis sangat bergantung dengan
kondisi dan kebutuhan bisnis suatu perusahaan, sehingga use case-nya bisa sangat luas. Bisa analisis terkait data vektor, data raster, data network, data 3D, atau analisis statistik. Nah, berikut beberapa contoh analisis yang dapat ArcGIS lakukan. Jadi di sebelah kiri ada beberapa contoh seperti image classification dari suatu foto udara untuk melihat segmentasi atau klasifikasi data raster. Kemudian juga ini ada object detection ya dari data citra satelit untuk membangun building footprint. Tuh, yang di sebelah atas geoenrichment, bagaimana kita tahu satu daerah, satu batas administrasi misalnya dalam sudut pandang demografinya, daya beli masyarakatnya, lalu kita korelasikan dengan performa bisnis cabang kita misalkan. Kemudian ini di bagian tengah dan kanan layar ya, ada analisis lanjutan yang mungkin sifatnya lebih advance, seperti forecasting, automation, modeling, dan sebagainya. Nah, ArcGIS juga menyediakan library Python yang dapat digunakan oleh user dengan background analis atau data scientist, sehingga dapat membantu pekerjaan daily dalam melakukan advanced analytics, misalnya di IDE terpisah seperti Jupyter Notebooks. Oke, fase terakhir adalah sharing and collaboration. Nah, jadi tentunya data dan analisis yang sudah dilakukan oleh tim dan expertnya itu butuh diakses oleh decision maker dan stakeholder supaya decision making ini sifatnya end-to-end gitu, dari data capturing hingga analisis itu nyambung, tidak terpisah-terpisah. Sehingga decision making-nya juga optimal dan tepat ya, tepat seperti itu. Nah, ArcGIS sebagai platform enterprise GIS itu dapat memberikan opsi-opsi kepada suatu perusahaan dalam konteks sharing and kolaborasi, atau lebih spesifiknya development aplikasi. Jadi yang pertama, di dalam ArcGIS itu sudah terdapat modul-modul aplikasi yang sifatnya ready to use atau commercial off the shelf ya. Artinya memudahkan user dalam membuat aplikasi karena sifatnya itu konfigurasi drag and drop widget. Nah, hal ini dapat membantu bisnis proses suatu perusahaan yang sifatnya daily operational itu menjadi lebih efisien. Karena secara teknis ya, kita itu tim atau orang yang tidak memiliki background IT atau pemrograman dapat membangun suatu aplikasi dashboard, aplikasi web, aplikasi mobile secara relatif lebih mudah. Gitu. Ini juga bisa menjadi suatu fase di dalam perusahaan Bapak Ibu dalam konteks resource enablement. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah apabila dibutuhkan tahapan application development yang sifatnya lebih kompleks dan lebih advance. Nah, jadi Esri sudah menyediakan API dan SDK-nya agar dapat digunakan oleh para developer, para programmer, apakah itu misalkan ada tim in-house di perusahaan Bapak dan Ibu, atau mungkin ada vendor pihak ketiga ya yang ingin mengintegrasikan fitur-fitur dalam ArcGIS di dalam satu aplikasi customized. Nah, jadi kedua metode ini adalah strategi bagaimana suatu perusahaan itu dapat mengimplementasikan digital twin dan GIS secara optimal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, jadi dari 4 complete life cycle tadi, dari 4 fase tadi, kita bisa melihat bahwa dari data capturing hingga sharing and kolaborasi, tentunya akan mengikutsertakan keterlibatan dari banyak pihak, dari banyak entitas di dalam perusahaan Anda ataupun dengan pihak eksternal ya. Misalkan dengan user-user yang memiliki background GIS profesional, kemudian juga pekerja lapangan atau mobile workers, hingga data scientist, executive decision making, ataupun masyarakat umum. Nah, kolaborasi ini juga bisa dilakukan secara vertikal atau horizontal, misalnya ada parent company dengan anak perusahaannya, atau BUMN dengan kementerian, atau misalkan tim head office yang di Jakarta dengan tim regional atau tim site
tim project yang ada di lapangan, begitu. Oke, menurut IET atau Institute of Engineering and Technology, digital twin itu dapat dikategorikan dalam aspek maturity levelnya. Nah, maturity level yang pertama itu adalah reality capture atau visualisasi 2D dan 3D ya. Jadi reality capture misalnya apabila suatu aset, suatu proyek itu memiliki representasi digital dari survei fotogrametri misalkan atau survei lidar, begitu point cloud. Kemudian juga peta 2D dan 3D. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah familiar dengan GIS, tentunya kita sudah belajar ya bahwa di dalam GIS ada format data point, polyline, polygon. Nah, berdasarkan ini kita bisa mengkategorikan bahwa sebenarnya kita sudah mulai mensupport digital twin yang paling sederhana, yaitu level 1. Nah, menurut IET, level 1 itu kita masih bicara visualisasinya saja, jadi masih tanpa kontennya. Nah, kalau kita bergerak ke level 2 itu adalah visualisasi dari yang level 1, namun sudah ditambahkan dengan konten. Konten ini maksudnya seperti metadata atau atribut informasi, atau informasi tematik ya, jadi yang sifatnya data tabular, link ke suatu dokumen, link ke suatu drawings, atau mungkin ada integrasi sistem dengan ERP, dengan sistem aset manajemen, dan lainnya. Nah, kemudian level 3 adalah enrichment, jadi sudah dilakukan pengayaan dengan data real time, seperti dari IoT, sensor, pergerakan GPS, dan sebagainya. Nah, level 4 itu adalah integrasi sistem dan interaksi yang sifatnya dua arah. Jadi maksudnya dua arah adalah pertama, si aset fisiknya bisa kita visualisasikan dalam digital twin secara remote dan imersif. Nah, dari arah yang lainnya adalah apabila sistem tersebut sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol hardware atau aset fisik dari digital twin-nya. Nah, kemudian yang level paling terakhir itu autonomous. Jadi ini artinya ketika sistem sudah memiliki kemampuan untuk bekerja secara self-governance. Misalnya, dari digital twin-nya itu dapat langsung memberikan instruksi secara otomatis pada suatu aset fisik ketika dia mendapatkan input data dari suatu sensor yang langsung melakukan hasil analisis yang sudah tersedia model-model analisis atau rules-rules dari analisisnya, dan ini dilakukan dengan intervensi dari manusia seminimal mungkin. Nah, tentunya untuk mencapai level-level digital twin, kita harus sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu bisnis atau suatu perusahaan, dan kita harus bergerak dari masing-masing level, gitu ya. Oke, salah satu pendekatan lain dalam dunia AEC adalah mengintegrasikan GIS dengan BIM atau Building Information Model. Jadi perlu dipahami bahwa GIS ini di sini perannya bukan untuk menggantikan BIM atau bukan berdiri sendiri untuk melakukan implementasi digital twin, melainkan sebagai complementary, sebagai kita saling mendukung, saling berkolaborasi gitu antara banyak sistem. Nah, jadi ilustrasi pada bagian sebelah kiri kita bisa lihat, misalkan ada satu aset atau proyek jalan tol, di mana BIM itu fokus kepada konten atau detail informasinya dari aset atau proyek jalan tolnya. Misalnya memahami jenis material, memahami volume, desain, dan sebagainya. Sementara pada ilustrasi gambar yang sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa GIS itu dapat memberikan konteks. Jadi kalau BIM itu ke kontennya, kalau GIS ke konteksnya, ke konteks bagaimana dari aset atau proyek jalan tol tadi itu berinteraksi dengan surrounding-nya, gitu, berinteraksi secara spasial, secara keruangannya. Kira-kira bagaimana sih aksesibilitas dari jalan tol tersebut ke kota-kota sekitar, atau mungkin dampak dari jalan tol tersebut ke aspek sosial ya, misalkan ke demografi, peningkatan populasi, bisnis, keamanan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan report dari Geospatial World,
yang bekerja sama dengan Autodesk. Jadi mereka mendapatkan hasil survei ya, bahwa untuk proyek yang sifatnya skalanya besar itu artinya dia secara panjang lebih dari 10 km dan secara luasan lebih dari 100 km persegi. Integrasi JIS dan BIM ini memberikan value, memberikan benefit kepada perusahaan itu dalam fase desain itu rata-rata 28% waktu lebih efisien. Kemudian dalam fase konstruksi itu memberikan efisiensi sekitar 90 hari. Dan dalam konteks cost savings memberikan efisiensi sebesar 13%. Nah, pada gambar sebelah kanan itu ada QR code. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan scan QR code tersebut untuk mempelajari lebih lanjut report dari Geospatial World tersebut ya, karena dia cukup banyak halamannya, cukup memberikan banyak konteks di balik summary dari tiga poin ini gitu. Selain itu juga rekan-rekan dapat melakukan pencarian langsung di Google dengan melakukan mencari keyword JIS and BIM integration for sustainable AEC industry practice dari Geospatial World. Gitu. Oke, kemudian secara global, jadi Esri dan Autodesk sudah menjalin kerjasama atau strategic partnership. Nah, teknisnya, integrasi DataCAD ataupun BIM dengan JS itu sudah disupport oleh software-software Esri, dan sifatnya menjadi lebih seamless. Kita bisa lihat ini di sebelah kiri ya, data-data yang sifatnya format-format ini berasal dari authoring tools-nya milik construction, milik design and engineering, seperti format RPT dari Revit atau IFC, kemudian juga file drawings, DWG, DGN, Civil 3D, itu bisa dibaca langsung di dalam ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, bagi rekan-rekan yang belum aware atau belum familiar, itu adalah aplikasi desktop JIS dari Esri. Nah, jadi ArcGIS Pro ini diperuntukkan untuk user yang background-nya memang sebagai GIS administrator, GIS analis, atau GIS developer. Nah, kemudian di bagian tengah ya, itu kan tadi dari sisi Esri. Jadi secara native format-format tadi bisa dibaca langsung oleh software Esri. Nah, lalu bagaimana dari sudut pandang Autodesk-nya? Jadi di dalam aplikasi-aplikasi desktop Autodesk, seperti InfraWorks, AutoCAD, Civil 3D, itu sudah terdapat plugin. Nah, nanti di dalam plugin tersebut kita bisa melakukan login ke dalam organisasi web JIS-nya Esri. Ketika sudah login, kita bisa langsung mengakses data-data yang sudah dipublish, yang sudah tersedia di dalam sana, lalu kita overlay langsung di dalam aplikasi desktop. Mungkin ini sudut pandangnya untuk BIM modeler, atau mungkin drafter, atau civil engineer ya, civil engineer yang mana dia itu apakah di project ataupun di head office yang fokus kepada data dan analisis gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada satu produk spesifik namanya ArcGIS GeoBeam. Jadi ArcGIS GeoBeam itu adalah satu produk yang dapat melakukan koneksi cloud to cloud dari Autodesk Construction Cloud dengan ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. Nah, terkait koneksi cloud ini, jadi ArcGIS Pro pun sudah dapat melakukan connection ke BIM 360 ataupun Autodesk Construction Cloud. Jadi dari sisi desktop JIS-nya Esri, kita bisa login ke BIM 360 atau ACC untuk melihat contohnya misalkan data model BIM terupdate untuk divisualisasikan sebelum kita publish. Oke, tadi kita sudah menelaah mengenai konsep dan teknologi dari sudut pandang digital twin dan geospasial. Nah, sekarang mari kita hubungkan ke dalam perspektif bisnisnya. Nah, berikut adalah industry trends ya, yang secara worldwide ataupun di Indonesia mulai
menjadi isu, mulai marak yang bisa menjadi inisiator. Yang pertama terkait sustainability dan resilience. Seperti aset infrastruktur yang mengalami penuaan sehingga kita harus melakukan operation atau maintenance yang lebih efektif. Kemudian juga dampak dari climate change, dampak dari bencana alam, ataupun keamanan seperti security risk. Kemudian yang kedua, terkait society and workforce. Jadi seperti isu-isu ESG, corporate social responsibility, mulai maraknya juga isu terkait HSE ya, kesehatan. Kita alami bersama ketika pandemi kemarin itu mengubah, mentransformasi bagaimana kehidupan orang sehari-hari ataupun kehidupan bisnis, gitu, mengubah supply chain dan lain-lain. Terkait population growth dan juga bagaimana perusahaan itu dapat meningkatkan skill resource, meningkatkan resource enablement, sehingga bisnisnya bisa berjalan lebih optimal. Nah, yang ketiga dari sudut pandang teknologi dan inovasi. Jadi sekarang juga mulai marak ya isu penggunaan green energy atau penggunaan IoT, sensor dan smart infrastructure. Kemudian juga mulai meningkatnya aplikasi penggunaan solusi-solusi AI, machine learning dan automation. Dan selain itu juga dari sisi IT kita sudah mulai mengedepankan bagaimana sistem-sistem atau solusi-solusi IT itu dapat diintegrasikan dan bersifat interoperability, sudah tidak bersifat silo-silo lagi, sehingga investasinya itu bisa optimal gitu. Oke, ini adalah satu diagram yang dapat secara sederhana dapat menggambarkan life cycle dalam industri AEC. Jadi ada yang sebelah kanan itu ada plan, design. Biasanya plan dan design itu juga istilah lainnya adalah pre-construction, jadi sebelum tahapan konstruksinya dilaksanakan. Kemudian build atau pada saat tahapan konstruksinya, dan selanjutnya adalah operate atau pasca konstruksinya. Dan di luar dari diagram tersebut juga terdapat tulisan-tulisan kecil ya. Nah, ini adalah pola-pola pekerjaan lah, pola-pola workflow yang terdapat di dalam fase-fase tadi. Misalkan pada saat konstruksi ada field data, workflows, data capturing, kemudian manajemen konstruksi, bahkan project handover kepada project owner ketika tahapan yang sudah selesai. Sementara kalau dari sudut pandang operate, mungkin sebuah operator perusahaan utilitas air, utilitas telco, atau perusahaan operator jalan tol, itu fokusnya lebih ke operation maintenance, bagaimana kita itu bisa menghasilkan sebuah workflow yang sifatnya sudah transformasi digital, tapi juga bisa mengefisiensikan operational cost. Tuh. Jadi kita harus melihat digital twin ini implementasinya dari sudut pandang bisnis, supaya outcome driven. Apakah kita sebagai kontraktor, sebagai konsultan, sebagai operator, sebagai project owner, apakah ini di dalam industrial estate, property developers, dan lain-lain. Karena masing-masing digital twin pasti memiliki objektif atau tujuan yang berbeda ya, sehingga benefit kepada perusahaan juga berbeda. Nah, jadi tadi kan kita melihat ya bahwa dalam life cycle IAC itu ada life cycle yang terdiri dari beberapa proses ya, yang plan, design, build, and operate. Dari situ juga kita melihat bahwa ternyata banyak entitas yang terlibat di dalam life cycle tadi. Nah, ini adalah pola yang umum terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi mungkin juga di luar negeri ya, secara worldwide. Ketika terjadinya transisi antara entitas-entitas tadi, ya, misalkan dari kontraktor melakukan project handover kepada operator ataupun pemilik proyek, itu bisa disederhanakan dengan grafik ini gitu. Jadi sumbu Y-nya itu terkait data dan informasi, sumbu sumbu X-nya adalah infrastruktur life cycle-nya. Ketika kita berpindah fase, itu grafiknya naik turun. Naik dalam artian masing-masing entitas sudah melakukan pekerjaannya masing-masing dalam pengelolaan data, tapi ketika kita lakukan handover, kita lakukan kolaborasi, mungkin karena entitasnya berbeda,
standar-standar datanya berbeda, format-formatnya berbeda, itu menyebabkan terjadinya information loss. Nah, karena information loss ini, hal ini dapat menyebabkan workflow-nya tidak efisien, mungkin silo-silo antar entitas, harus melakukan duplikasi pekerjaan, rework, sehingga durasi pekerjaan ini bisa jadi lebih lama, atau mungkin realisasi dari operational cost ini lebih tinggi dibandingkan perencanaannya. Ya, jadi harapannya ketika masing-masing entitas itu bisa mewujudkan integrasi sistem untuk melakukan implementasi digital twin, data dan informasi itu dapat bersifat umurnya itu dia efektif gitu dari awal perencanaan hingga after konstruksi hingga operate itu dia memiliki information loss yang minim, sehingga hal-hal yang sebelumnya tadi saya sudah sebutkan ya bisa kita hindari. Oke, ini adalah beberapa demonstrasi ya terkait use case, terkait aplikasi, success story, ada yang dari customer. Mari kita lihat langsung ya. Jadi yang pertama ini adalah di kota Boston, Amerika Serikat. Bagaimana mereka melakukan survei LIDAR untuk memvisualisasikan kota mereka secara high resolution, secara akurat. Jadi ini adalah visualisasi level satunya nih, kalau kita mengacu ke maturity level tadi. Nah, jadi bisa dibayangkan data LIDAR yang besar, mungkin ratusan gigabyte, atau bisa tera ya untuk dalam satu kota, itu bisa dikelola di back-end-nya Esri, supaya dari level web itu kita bisa ringan. Jadi level manajemen, level stakeholder itu bisa mengakses data-data yang sifatnya teknis sekali. Tidak perlu meributkan soal format, soal storage, soal RAM. Setelah itu kita juga bisa overlay dengan data-data vektor GIS lain, yang misalnya di sini ada jaringan jalan atau jaringan pipa. Tadi juga Bapak dan Ibu mungkin lihat ada POI gitu ya, lokasi-lokasi rumah sakit dan lainnya. Nah, di sini kita bisa kombinasikan dengan data BIM. Ini adalah bawaan dari data BIM, kita bahkan bisa melihat sampai indoor-indoornya. Jadi ada detail-detail aset seperti pintu, jendela, dan lain-lain. Nah, ini ketika sudah memiliki atribut informasi ya. Jadi di gedung-gedung belakang itu ada warna-warna merah, warna-warna gradasi putih, itu ketika menunjukkan tahun dibangunnya. Jadi kita bisa lihat secara mudah. Lalu juga kita bisa drill down ke bawah tanah. Di situ ada jaringan utilitas apa aja, posisinya seperti apa terhadap jalan raya gitu ya. Oke, ini ketika misalnya kita ingin melihat satu gedung, kita bisa klik, disertai dengan simbolisasi, visualisasi yang membantu memudahkan interpretasi terkait data. Ini dari sudut pandang real time, kita bisa melihat posisi-posisi, misalkan pergerakan bis ya, public transport. Tapi ditampilkannya di dalam 3 dimensi, gitu, bukan hanya peta 2D. Oke. Kemudian ini ada satu contoh lagi, bagaimana data desain itu dibawa dari software construction authoring tools-nya, dibawa ke ArcGIS Pro supaya itu dapat dipublish melalui WebGIS. Jadi di sini ada data dari Civil 3D, Revit, dan IFC untuk jalan tol. Dan untuk satu proyek jalan tol ini terdiri dari banyak, lebih dari satu model ya, lebih dari satu model dan juga lebih dari satu format. Kalau untuk user teknis, desainer gitu ya, drafter, mereka memiliki kapabilitas dan softwarenya untuk melihat itu kan. Nah, tapi kita ingin sampaikan data ini ke level manajemen. Jadi tadi dilihat ada 22 model, 12 bridge, 10 tunnel, item-item lainnya juga, elemen-elemen lainnya terbawa ya, seperti atribut-atributnya. Ini kita lihat adalah visualisasi dari alignment dan atributnya. Ini untuk elemen bridge dan noise bridge, atributnya juga terbawa.
Nah, interface yang Bapak Ibu sedang lihat ini adalah ArcGIS Pro. Ini adalah contoh ArcGIS Pro. Jadi ini tampilan dari sudut pandang user teknis, begitu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat untuk elevasinya ini sudah menggunakan elevasi hasil survei, jadi bukan base map yang sifatnya free bawaan dari satu platform ArcGIS. Elevasi seperti konturnya ya, naik turun kondisi permukaan buminya itu sudah sesuai dengan akurasi dan ketelitian yang disurvei dari tim lapangan. Oke. Nah, kemudian untuk bawah tanah. Jadi tadi kan model-model 3 dimensi seperti gedung, bangunan, jalan tol sudah ditunjukkan. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan kapabilitas untuk menunjukkan misalnya kita punya satu data bor, data survei soil density, ada tabulasi XYZ ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ada titik-titik. Titik-titik itu punya koordinat XY dan kedalamannya, lalu ada nilai-nilai hasil ukurannya. Nah, kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Analisis lebih lanjut hingga dia menjadi sebuah data multidimensi. Multidimensi formatnya NetCDF. Lalu kita visualisasikan lebih lanjut supaya data yang kompleks tadi itu bisa dipahami dengan lebih mudah. Di Esri ada yang namanya voxel layer ya. Jadi voxel layer ini dapat membantu merepresentasikan data bawah tanah secara XYZ. Di sini juga kita bisa melihat data Revit itu di overlay supaya dapat membantu konteks surrounding-nya ya. Jadi hasil survei tadi, bor tadi itu dalam konteks struktur di atas permukaan bumi. Oke, yang kedua, setelahnya kita masuk ke use case seperti project management. Jadi ini use case dari Esri China Hong Kong terkait smart site safety system. Jadi ini adalah satu tampilan dashboard yang bisa ditampilkan di command center. Misalkan di head office, dia sedang melihat satu proyek di kawasan bisnis distrik di Hong Kong. Tampilan yang Bapak Ibu sedang lihat itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini kita lihat ada model 3 dimensinya, di sebelah kanan juga ada peta sekitarnya ya, area of interest, ada CCTV-nya juga. Kemudian di sebelah kiri itu ada personel dan logistik. Ada berapa personel dan truk yang sedang aktif bekerja, yang sedang idle. Kita juga bisa cari nanti di peta lokasi dari masing-masing personel dan truk tadi ada di mana saja. Tadi sifatnya summary, high level. Kemudian kita ingin melihat data-data real time. Jadi di sebelah kiri itu ada bacaan sensor air quality index. Kita juga bisa melihat historical ya per jam dari konsentrasi masing-masing unsur air quality-nya. Dan posisi sensor itu di peta ada di mana. Temperaturnya rata-rata 28 derajat Celcius dan di masing-masing sensor berapa. Kemudian di kanan itu juga ada CCTV ya yang untuk melihat kondisi real time dari titik-titik CCTV-nya. Apabila suatu perusahaan itu juga punya kebutuhan atau sudah memiliki sensor yang untuk membaca traffic speed dan bacaan-bacaan sensor lain itu bisa dimasukkan ke dalam dashboard. Nah ini kita sedang melihat terkait sistem pelaporan dari lapangan. Jadi tim di lapangan itu bisa melakukan pelaporan, jadi sifatnya sudah paperless. Nanti hasil laporannya itu masuk ke dalam dashboard dan kita bisa melihat isu apa yang dilaporkan. Misalkan di sini terkait isu maintenance untuk lampu gitu ya, dia ada foto, kita bisa attach foto, bisa attach dokumen PDF atau tanda tangan. Lalu kita juga bisa melihat lebih detail terkait tabulasi dari laporannya. Berapa yang sudah di-approve, berapa yang masih work in progress. Nah, model 3 dimensi juga dapat membantu secara visualisasi memahami yang mana dari kondisi-kondisi itu yang sifatnya masih work in progress gitu ya. Jadi ini warna merah di lantai sekian, di ruangan sekian, terus ada attachment gambar dari drawings-nya. Nah, kemudian dengan reality modeling yang memiliki data historical ya, misalkan di sebelah kiri itu ada kalender-kalender kapan survei leader atau survei fotogrameter dilakukan
lakukan. Itu tadi kondisi setelah selesai ya, pasca konstruksi. Nah, di sini kita lihat ke bulan Januari tahun 2020 bahwa fasadnya yang terbangun seperti ini, lapangannya belum jadi tempat parkirnya. Lalu kita ingin melihat dalam 1 bulan ke belakang, tadi Januari 2020, sekarang ke Desember 2019, kita bisa melihat progresnya seperti apa. Dan bisa menjadi semacam record data ya. Jadi apabila kita lakukan recording per bulan, kita bisa masukkan, lalu kita evaluasi, kita monitor update per bulan seperti apa. Ini simulasi menggunakan game engine dari CIMIC. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu masih dalam konteks web aplikasinya Esri. Ini adalah contoh di mana project management itu divisualisasi tapi diintegrasikan dengan ArcGIS SDK ke game engine seperti Unity gitu ya contohnya. Oke, ini contoh lain terkait pembacaan data real time. Di sini use case-nya adalah untuk oil and gas. Jadi apabila ada sebaran sumur minyaknya, kemudian ada di sebelah bawah kita bisa baca ya. Di sebelah bawah kita bisa lihat ada bacaan-bacaan datanya, emission sensor yang terpasang ada 900, dan dari 900 tersebut kalau kita klik pop up di sini melihat satu ID bahwa dia high emission sensor, keterangannya 1900 part per billion. Dia memberikan notifikasi warning ya, dan di bawahnya itu adalah list dari warning-warning yang harus dicek oleh petugas lapangan. Ini contoh di dalam asset inspection untuk electric operations. Jadi di sebelah kiri ada model 3D-nya, model LiDAR-nya. Sebelah kanan itu adalah foto drone oblik. Jadi itu bukan foto produk geospasial. Tujuannya adalah untuk melihat aset-aset yang sifatnya sulit dijangkau oleh manusia. Kayak kalau ini kan konteksnya aset telco ya, mungkin karena tinggi dan berbahaya dalam konteks security secara HSE. Perusahaan Pacific Gas and Electric ini mereka melakukan data capturing, dan di sebelah kiri dari model 3D kita bisa lihat field of view, apa yang ditampilkan dari foto drone yang ada di sebelah kanan. Ketika kita zoom in fotonya, kita bisa melihat lebih detail suatu aset yang lebih kecil lagi. Gitu. Oke, ini satu use case di Hong Kong International Airport. Jadi mereka memiliki objektif untuk mengotomasi data capturing untuk airport facility, contohnya manholes ya, sehingga workflow facilities maintenance ini lebih streamline, lebih automation. Nah, mereka menggunakan ArcGIS Pro dengan foto udara, lalu dengan deep learning mereka melakukan pengumpulan data label untuk training sampelnya, dan di dalam ArcGIS Pro mereka melakukan training deep learning modelnya, lalu melakukan detect object dengan deep learning. Nah, kita bisa lihat hasil detection-nya. Jadi yang merah-merah poligon ini adalah hasil manholes yang terdetek dengan menggunakan bantuan Geo AI. Training sampel yang mereka gunakan itu sebanyak 200, dan manholes yang dideteksi sekitar 7.000. Jadi hasil perbandingan yang mereka lakukan adalah apabila melakukan klasifikasi manual itu membutuhkan 40 jam dari manual oleh operator gitu ya. Tapi kalau menggunakan Geo AI ini totalnya sekitar 3 jam. Jadi yang pertama highlight dari penggunaan Geo AI ini adalah untuk membantu workflow yang supaya lebih efisien, supaya lebih efektif, bisa memotong cost operasional. Dan tentunya ini juga harus kita cermati terkait akurasinya. Nah, kemudian ini adalah demo terkait mobile apps ya. Jadi di dalam Esri kita sudah memiliki sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang sifatnya ready to use. Jadi di Android
rekan-rekan dapat mendownload langsung dari Google Play Store. Sementara untuk yang iOS itu dari App Store itu sudah ada seperti Field Maps, Quick Capture, dan Survey 123. Jadi kita nanti tinggal login, sifatnya melakukan konfigurasi, bukan membangun aplikasi mobile from scratch. Interface yang sedang rekan-rekan lihat adalah interface dari sudut pandang petugas lapangan. Nah, ini kenapa frame-nya lebar, karena menggunakan tablet atau iPad. Tapi kalau menggunakan handphone atau smartphone itu juga akan menyesuaikan. Jadi di sini kita membuka satu web map peta digital yang sudah disediakan layer-layernya, misalnya di proyek konstruksi rumah sakit. Lalu kita bisa melihat posisi real-time petugas lapangan ya, yang warnanya titik biru, dan poligon warna kuning itu adalah poligon yang secara HSE itu harus hati-hati karena sedang ada swing crane yang sedang beroperasi. Nah, ketika petugas lapangan itu mendekati dari geofencing poligon kuningnya, itu akan memberikan notifikasi seperti yang Bapak Ibu tadi lihat di atas ya. Hati-hati, swing crane sedang beroperasi di daerah ini dari jam 8 pagi sampai jam 5. Gitu. Kemudian petugas lapangan juga bisa melakukan editing data atau capturing data dari lapangan langsung. Jadi misalnya melakukan digitasi, ini ya, ada titik warna merah yang di tengah, dia digit, lalu dia masukkan atribut-atributnya. Atribut-atribut teks, numerik, ataupun memasukkan foto yang sebelah kanan, dari galeri atau dari kamera, ataupun misalkan dia melakukan tanda tangan ya. Melakukan tanda tangan atau pembacaan dari tulisan teks manual jadi satu data teks. Apabila ada data indoor, ArcGIS Field Maps juga sudah support. Jadi di sebelah kanan terlihat yaitu ada level-level lantainya. Jadi dari sudut pandang field worker itu bisa melihat indoor mappingnya. Ini petugas lapangan melakukan filtering ya, mencari layer yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Nah, kemudian masih dalam data capture, di sini petugas lapangan itu dapat melakukan digitasi atau geotag yang sifatnya lebih cepat ya. Nama produk yang satu ini adalah Quick Capture. Contohnya ketika kita lagi jalan, kita ingin membuat digitasi garis atau polyline. Jadi ada garis warna biru atau garis warna merah dan ada heading arahnya ya. Nah, itu dia akan merecord data GPS selagi petugas lapangannya berjalan. Nah, sekarang yang lagi ditampilkan adalah apabila petugas lapangan ingin melakukan foto untuk capture data, lalu kita install modul AI. Jadi ketika petugas lapangan tadi memfoto, di dalamnya ada monitor, ada keyboard, ada mouse, aplikasi S3 ini bisa langsung mendetek berdasarkan deep learning package yang sudah di training. Jadi dia tahu, oh komputer monitor yang didetek ada 1, laptopnya 0, keyboardnya 1, komputer mouse 1. Jadi ini bisa membantu pekerjaan di lapangan itu lebih cepat tanpa user itu harus mengisi secara manual, mengurangi resiko kesalahan typo atau meningkatkan faktor HSE gitu. Selain itu juga dashboard bisa di-create tidak hanya dalam tampilan web, tapi juga dalam tampilan mobile ya. Ini termasuk fitur yang baru untuk yang sebelah kanan ini. Baik, jadi itulah beberapa demo yang dapat menggambarkan lebih detail bagaimana ArcGIS dapat digunakan dalam mendukung implementasi GIS dan Digital Twin. Beberapa use case yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, seperti project management, field operation, real-time data integration, hingga smart site safety system dapat memberikan dampak secara signifikan kepada life cycle konstruksi yang mengedepankan sustainability, mitigasi resiko, hingga business decision making yang sifatnya data-driven, efektif, serta cost efficient. Nah, sekian materi webinar hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya kembalikan kepada host, Ibu Indira. Silakan. Oke, terima kasih Hadi atas presentasinya. Sekarang kita akan memulai sesi Q&A.
Namun saya ingatkan masih ada waktu untuk bertanya dengan memasukkan pertanyaan ke panel GoToWebinar di sebelah kanan. Namun karena keterbatasan waktu, jadi saya akan memilih 2 pertanyaan yang masuk. Oke, namun sebelum menjawab pertanyaan yang sudah masuk, saya informasikan bahwa webinar ini direkam dan rekamannya akan dibagikan ke email Bapak dan Ibu. Saya langsung bacakan saja pertanyaan pertama untuk dijawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Daniel, bagaimana cara melakukan integrasi JIS dan BIM dengan menggunakan ArcGIS? Silakan, Hadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel ya, tadi kalau saya tidak salah. Terkait integrasi dan JIS dan BIM, jadi kita itu sudah bekerjasama ya dengan Autodesk secara global. Yang pertama di dalam ArcGIS Pro adalah desktop GIS-nya Esri. Kita bisa membaca format-format yang sumbernya dari software-software design and construction engineering. Misalkan tadi ya ada FPT, IFC, kemudian DWG, DGN, atau Civil 3D, dan sebagainya. Nah, itu juga biasanya, ini konteksnya mulai teknis ya, jadi ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang itu harus dilakukan di dalam Autodesk-nya dulu, dipersiapkan supaya bisa dibaca, atau ada beberapa hal yang sifatnya bisa diolah juga di dalam ArcGIS Pro, misalkan georeferencing ya. Jika kita punya satu BIM model, punya data Revit gitu, kita bisa lakukan georeferensi, kita set koordinatnya supaya dia berada di lokasi yang tepat, seperti itu. Nah, selain itu, di dalam software Autodesk juga kita sudah memiliki fitur-fitur plugin. Jadi drafter atau BIM engineer, BIM modeler yang menggunakan software Autodesk itu bisa login ke WebGIS-nya Esri ya, selama sudah menggunakan Esri. Nah, di situ bisa melakukan kolaborasi data. Jadi membaca data base map, foto udara, atau vektor-vektor satu lahan parsil gitu ya, langsung di dalam aplikasi Autodesk. Jadi tidak perlu lagi ekspor-import secara manual. Nah, selain itu juga ArcGIS Pro bisa connect cloud ke Autodesk Construction Cloud atau BIM 360. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu juga ada yang bertanya bagaimana kalau bukan menggunakan Autodesk gitu. Jadi salah satu strateginya adalah kita pendekatannya ke formatnya sebenarnya. Jadi selama formatnya itu termasuk dalam list yang Esri bisa consume, Esri tetap bisa support integrasi JIS dan BIM. Begitu. Ya, saya pikir itu sudah. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Pak Daniel, Bu Indira. Terima kasih Pak Hadi. Pertanyaan yang kedua datang dari Ibu Dian. Apakah ArcGIS Dashboard dapat menganalisis data real-time GPS? Silakan Hadi. Oke, mungkin saya, oh ya terima kasih atas pertanyaannya Bu Dian. Jadi saya coba urai pertanyaannya dulu. Kalau ArcGIS Dashboard itu satu spesifik produk ya, satu spesifik kapabilitas. Yang tadi Bu Dian sudah sempat lihat, ada banyak contohnya ya. Itu kita menampilkan visualisasi data. Data real time pun bisa masuk, ke dalam dashboard tersebut. Tapi kalau tadi saya tidak salah kan pertanyaannya adalah menganalisis ya. Nah, jadi analisis data real time itu kan juga banyak ya. Misalkan suatu pergerakan orang, truk, atau bis itu kita ingin lihat di mana dia titik dwellingnya atau titik berhentinya. Atau dia itu ingin lihat historicalnya paling banyak mondar-mandir lewat jalur yang mana gitu. Nah, itu bisa dilakukan tapi bukan di dalam dashboard Esri. Jadi Esri itu produknya banyak sekali. Biasanya kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, untuk yang real time tadi itu bisa dilakukan di dalam GeoAnalytics atau GeoEvent. Itu salah satu produk Esri lah gitu. Tapi kalau menjawab secara umum, ya betul bisa dilakukan, Bu. Tapi secara teknis ya, kita harus mengurai lebih lanjut analisis real time ini akan seperti apa implementasinya. Oke, terima kasih Hadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta webinar yang antusias hari ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Hadi yang telah membawakan materi webinar yang sangat menarik. Terima kasih Hadi. Terima kasih. Baik. Oke, untuk webinar selanjutnya kami ingin menginformasikan bahwa webinar yang akan datang akan berlangsung pada tanggal 16 November, hari Kamis, dengan topik ArcGIS Indoors for AEC and Real Estate. Untuk itu silakan scan QR Code di sebelah kiri untuk informasi acara webinar selengkapnya dan untuk registrasi webinar tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.